Operasi militer G30 SPKI akhirnya gagal hanya dalam hitungan jam. Dalam waktu singkat, gerakan itu telah dipatahkan oleh duet Jenderal Nasution dan Maijen Soeharto. Posisi kelompok G30 SPKI makin terdesak setelah pasukan RPKAD bersama batalion gabungan lainnya yang telah dikonsolidasikan oleh Kostrad berhasil merebut kawasan Halim, jantung operasi G30 SPKI. Pada 2 Oktober 1965 pukul 1 dini hari, Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit bergegas. Ia disarankan para koleganya segera meninggalkan ibu kota Jakarta. Ambar Wulan dan Aminuddin Kasdi dalam tulisannya berjudul PKI di balik gerakan 30 September 1965 pada buku Malam Bencana 1965 menulis adalah Letnan Udara Aris, sosok yang diperintahkan Marsikal Omar Dhani melalui Komandan Wing Operasional 001 Pangkalan Udara Halim, Kolonel Wisnu, untuk melakukan penerbangan VIP dengan sebuah pesawat Dakota T-443 membawa Aidit ke Yogyakarta. Peneliti Amerika Serikat Victor M. Fitch dalam bukunya Kudeta 1 Oktober 1965, sebuah studi tentang konspirasi mengungkapkan Aidit melarikan diri ke Yogyakarta dengan sejumlah rencana. Di antaranya, membuat pemerintahan darurat Dewan Revolusi di Yogyakarta, mengevakuasi Presiden Soekarno ke Yogyakarta, dan memulai suatu counter-offensive revolusioner melawan Soeharto dan Nasution yang mendominasi Jakarta dan Jawa Barat. Dalam pelarian itu, Aidit sempat mengadakan pertemuan darurat dengan para pimpinan PKI di Yogyakarta dan kemudian menuju Semarang, tempat Lukman, Sujono Atmo, dan pemimpin puncak PKI Provinsi mengadakan pertemuan darurat. Pertemuan ini sangat penting karena menghasilkan sebuah pernyataan PKI yang berisi bahwa G30 SPKI adalah konflik internal Angkatan Darat. Pada petang tanggal 2 Oktober, Aidit dan Lukman berangkat menuju Boyolali dan Solo. Namun di Solo, Aidit tidak berhasil mendapat persetujuan partai untuk menerima keputusan pertemuan di Semarang. Aminuddin Kasdi dalam buku Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional menulis, pada 4 Oktober 1965, Aidit berusaha mendapatkan fasilitas pesawat untuk kembali ke Jakarta, memenuhi undangan Presiden Soekarno yang akan menyelenggarakan sidang pleno Kabinet Tyukora. Namun Komodor Suyoto di Panasan tidak bersedia memenuhi permintaan Aidit dengan alasan pesawat terbang rusak. Pada 5 Oktober 1965 pagi, Aidit kembali meminta pesawat terbang ke Bali, tapi permintaan itu juga ditolak Suyoto. Aidit kemudian menuju ke Surabaya, Jawa Timur, yang dianggapnya mutlak dikuasai oleh komunis karena wali kotanya Murahman berasal dari PKI. Namun Aidit kecewa, justru kondisi Surabaya dan daerah lain di Jawa Timur tidak sesuai harapannya. Aidit juga terus berusaha menjalin komunikasi melalui saluran-saluran AURI dengan Subandrio, Nyoto di Sumatera untuk meminta Cina dan Vietnam Utara agar memberikan senjata dan bentuk-bentuk bantuan lainnya. Namun setelah hampir 2 bulan dalam pelariannya, pada 22 November 1965, Aidit tertangkap di Solo oleh pasukan dari Brigade 4 Kodam Diponegoro yang dipimpin Kolonel Yasir Hadibroto. Keesokan harinya, Aidit dibawa ke Boyolali. Di sana di sebuah sumur tua di kawasan Batalion 444
Aidit diminta menyampaikan pesan terakhirnya sebelum akhirnya dieksekusi mati di tempat itu pada pagi buta 23 November 1965.